Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, kelas 12 IPA. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian diberikan kesehatan, kalian diberikan semangat untuk belajar. Walaupun belajar kita masih tetap di rumah saja, tapi Ibu yakin kalian tetap semangat untuk menerima materi dari semua Dewan Guru. Pagi hari ini sebelum ke aktivitas, Ibu sarankan kalian sudah sarapan, tentunya udah mandi ya, biar wangi, biar fresh untuk menerima materinya. Kalian sarapan dulu, sempatkan untuk sholat duha ya di Jumat pagi hari ini, dan siapkan bukunya, siapkan alat komunikasinya, yaitu berupa HP kalian, dan siap untuk menerima materi. Sebelum ke selanjutnya, marilah kita berdoa dulu, yang mudah-mudahan pembelajaran kali ini diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk berdoa, dipersilakan. Selesai. Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini kita lanjutkan materinya dari minggu kemarin ya. Setelahnya kalian kemarin membahas tentang pewarisan sifat makhluk hidup menurut Mendel, dan ada juga penyimpangan semu hukum Mendel. Kita lanjutkan sekarang ke bab selanjutnya, yaitu mutasi. Nah, sebelum ke bab mutasi, Ibu mengevaluasi ya, minggu kemarin kita sudah ulangan harian. Alhamdulillah Ibu sudah menerima hasil dari ulangan kalian semua. Tapi ada yang belum ulangan ya. Ini dari kelas 12 IPA 1 2 orang, IPA 2 6 orang, IPA 3 ada 6 orang, IPA 4 ada 5 orang, IPA 5 ada 3 orang, dan IPA 6 ada 1 orang. Ibu minta ke ini ya dari kalian ya, mau gimana, apakah mau susulan atau terserah, tidak ada nilainya begitu ya. Baik, kita lanjutkan ke bab mutasi. Sebelumnya seperti biasa kita lihat ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang mutasi ya, mutasi dan penciptaan makhluk hidup yang sangat sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqna mudghata 'idama wa khalaqnal mudghata 'idaman fa kasawnal 'idama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanal khaliqin, yang artinya, dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang maha baik. Nah, ini memberikan bukti bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah lah yang menciptakan segalanya, dan kita patut bersyukur dengan segala apa yang kita terima. Baiklah anak-anakku,
Kita lanjutkan ke bab yang 6, yaitu mutasi. Kira-kira ada yang tahu nggak ya apa mutasi itu? Nah, ini gambarnya apa nih? Ini gambar dari kromosom ya, yang telah kita bahas waktu kemarin pada penyimpangan semu hukum Mendel dan pewarisan sifat makhluk hidup. Itu kita bahas juga adanya kromosom ya, kromosom itu. Kromosom di manusia ada 23 pasang ya, yang 23 untuk XX yaitu untuk perempuan dan 23 XY itu untuk laki-laki. Oke. Mutasi. Apa itu mutasi ya? Nah, di sini mutasi itu adalah perubahan bakteri genetik atau DNA yang dapat diwariskan secara genetis kepada keturunannya. Mutasi. Jadi istilah mutasi itu untuk mengemukakan perubahan fenotip yang mendadak pada misalkan pada bunga ya, bunga untuk Ornithoptera lamarckiana itu. Jadi ada dikemukakan oleh seorang ilmuwan ya, Hugo de Vries itu. Dia mengemukakan seperti itu. Jadi perubahan itu bersifat menurun dan terjadi karena adanya penyimpangan gen. Lalu mutasi itu menghasilkan mutan. Jadi pada proses terjadinya mutasi nanti ada yang disebut dengan mutagenesis ya. Makhluk hidup yang mengalami mutasinya di sini ya, makhluk hidup yang mengalami mutasinya namanya mutan. Dan ada juga faktornya ya, faktor yang menyebab mutasi itu atau mutagennya gitu. Jadi mutasi, mutan, mutagen gitu. Oke, tempat terjadinya mutasi di sini ada dua. Ada mutasi gametik ya, itu terjadinya pada sel kelamin. Lalu ada juga mutasi somatik, itu pada sel hidup, pada sel tubuh, pada sel tubuh. Ini ya. Jadi ada pengertian mutasi itu perubahan materi genetik yang menyebabkan terjadinya perubahan pada gen. Syarat terjadi mutasi, ya ada syaratnya ya. Adanya perubahan materi genetik DNA atau kromosom. Lalu perubahan tersebut bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki. Nah, yang ketiganya hasil perubahan tersebut diwariskan secara genetis kepada keturunannya. Jadi mutasi itu jarang terjadi secara alami ya, dan jika terjadi juga biasanya merugikan makhluk hidup mutannya. Misalnya ada mutasi buatan ya, nantinya menghasilkan semangka tanpa biji yang besarnya berlipat ya, namun ada gagal membentuk suatu alat generatif gitu. Nanti kita ketahui ya, di sini ada manfaat mutasinya. Jadi ada manfaatnya, ada juga kerugiannya. Jenis mutasinya itu berdasarkan bagian yang bermutasi, ada dua di sini ya. Ada mutasi kromosom, ada mutasi gen. Mutasi kromosom, aberasi kromosom, yaitu perubahan yang terjadi pada jumlah kromosom dan perubahan struktur atau urutan susunan DNA pada kromosom. Lalu ada mutasi gen, yaitu perubahan yang terjadi pada susunan kimia molekul DNA atau gen. Jadi ada dua, ada mutasi kromosom, ya, ada mutasi gen. Nah, jadi kalau mutasi gen dipelajarinya ada nanti pada nitrogen basa, ya, basa N pada DNA. Terus kalau mutasi kromosom, nah itu perubahan yang terjadi pada jumlah kromosomnya. Kromosom kita kan ada 46 ya, manusia itu. Jadi ada 23. XX, ingat nih, XX itu dimiliki oleh perempuan. Kalau XY dimiliki oleh laki-laki. Jadi laki-laki itu mulai mempunyai dua gen, ada X dan Y. Terus yang banci apa nih kromosomnya gitu ya? Z gitu ya. Kata Bu Widya Z ya. Nah, kemarin ada pertanyaan dari ini ya, dari Fauzan nih. Bagaimana dengan struktur yang mempunyai dia itu ini apa LGBT gitu ya? Apakah dia mempunyai kromosom yang berbeda gitu ya? Jadi LGBT itu bukan kelainan ya sebenarnya. Dia itu apa? Terganggunya kesehatan. Jadi ya psikologinya ya, dia terganggu kesehatan. Nanti dampaknya berbahaya juga. Karena mungkin ya dia menghalusinasi, mengada-ngada kehidupannya gitu ya. Ingin seperti ini atau
bisa juga dikatakan ya depresi juga, atau ini nih apa namanya, gaya hidup itu, gaya hidup ya. Jadi nggak ada kelainan dari LGBT gitu, nggak ada. Makanya naudzubillah ya, kita jangan sampai ingin membentuk ya, membentuk kita yang laki-laki ingin jadi perempuan, perempuan ingin jadi laki-laki. Ingat nih, laknat Allah ya, Allah itu melaknat manusia itu yang menyerupai laki-laki menyerupai perempuan, atau perempuan menyerupai laki-laki. Naudzubillah, jangan mau ya. Walaupun misalnya dapat uang untuk seperti itu, tapi itu hukumnya adalah subhanallah ya, kita tidak boleh seperti itu. Oke ya, itu mutasi kromosom dan mutasi gen. Tidak ada sebab terjadinya mutasi. Mutasi itu ada mutasi alami dan ada mutasi buatan. Ini menurut tingkatannya ya, tingkatan mutasinya. Jadi mutasi alami terjadi akibat faktor alam, ya, faktor alam. Jadi ada mutasi alami, itu alam. Sifat-sifat yang diwariskan, misalnya resesif, ya, serta merugikan mutan dan keturunannya. Umumnya mutasi ini bersifat letal. Nah, mutan yang dapat bertahan hidup adalah mutan yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi kalau misalkan kita bertahan hidup di suatu tempat, maka kita beradaptasi dengan suatu tempat, kita akan hidup di sana ya, bertahan hidup gitu. Seperti ditemukan oleh Charles Darwin ya, itu ada proses seleksi alam itu, gitu. Jadi kalau kita bertahan hidup dalam suatu tempat, maka kita akan beradaptasi di suatu tempat, maka kita akan hidup gitu ya. Yang tidak bisa tahan hidup, maka dia akan musnah gitu ya. Mutasi buatan disebabkan oleh usaha manusia. Nah, usaha manusia gitu. Jadi ada apa namanya? Pecampur tangan ya, campur tangan manusia. Jadi segala sesuatu di muka bumi ini ada campur tangan manusianya ya, wasilahnya gitu ya. Wasilahnya itu gitu. Tapi jangan sampai doharul fasadu fil ardi gitu. Jadi jangan sampai kita itu merusak muka bumi ini sebab tangan-tangan manusia ini. Nah, gitu. Jangan sampai. Ini mutasi aja ya. Pemakaian bahan radioaktif untuk diagnosis, nah, terapi, ya, deteksi suatu penyakit, sterilisasi dan pengawetan makanan. Nah, itu mutasi buatan. Terus ada juga penggunaan senjata nuklir, penggunaan roket, ya, dan televisi, pemakaian bahan kimia, fisika dan biologi. Nah, ini menghasilkan mutan yang tidak menguntungkan. Umumnya mutan ini bersifat resesif dan letal. Oke ya, mutasi itu ada dua, ada mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi buatan. Kita lanjutkan dulu. Sumbernya nih, yang tadi kemukakan pertama sama Ibu ya, sumber mutasi itu ada mutagen, ya, mutagen. Jadi mutagen itu adalah faktor penyebab mutasinya. Jadi mutasi itu perubahan, ya, perubahan pada makhluk hidupnya. Kalau mutan itu adalah mutasi ya, jadi apa namanya, makhluk hidup yang mengalami mutasinya disebut mutan. Nah, kalau mutagennya itu adalah faktor penyebab mutasinya, gitu. Faktor penyebab mutasinya itu mutagen. Ada mutagen alami seperti tadi, mutagen buatan. Mutagen alami ada faktor kimia, faktor fisikal. Ini pengaruhnya. Bisa juga pengaruh mutasi dari perubahan produk gen dan perubahan fenotip gitu ya. Terus mutasi sebagian bahan baku evolusi, ada mutasi, variasi dan evolusi. Baik, ini disebut dengan mutasi gen ya. Yang pertama adalah mutasi gen. Sebelumnya nanti kalian akan di bawah sini nih, ini dulu nih ada kode genetik ya. Nah, ini kode genetik dalam satu nukleotida ya, itu kalian harus paham ini ya. Kalian akan dipahami, dibaca. Ada disebut dengan UUU gitu ya. Terus UCU, UCU gitu ya. UAU, UGU gitu ya. Semuanya itu ada namanya, ada fenilalanin, serin, triosin, cystein ya. Tuh, nanti kita ke sini ya. Kita sini dulu, yang pertama mutasi gen. Nah, mutasi gen yang pertama ini pada apa namanya, yang RNAD. Ini ada AUG ya, AUG,
ada AAG, UUU, GGS, UAA. Nah, ini mutasi. Jadi tadi kan mutasi gen itu adalah jadi mutasi gen itu pasangan basa nitrogen ya. Jadi pada DNA pasangan basa nitrogen, basa N ya pada DNA. Misalkan ada timin, adenin ya, atau antara guanin dan sitosin gitu ya. Dihubungkan dengan ikatan hidrogen yang lemah gitu. Misalkan gini, ada adenin berpasangan dengan sitosin dan timin dengan guanin. Nah gitu. Itu disebut dengan perubahan genetik tersebut disebut dengan mutasi gen. Karena hanya terjadi di dalam gen gitu. Terjadi dalam gen. Ini yang bermutasinya adalah AUG, AAG, UUU, GGS, UAA. Nah, yang berubahnya adalah pada gen S ya. Pada tipe normal, gen S-nya berubah menjadi U. Gitu. Ya, ada mutasi ini pada S-nya berubah menjadi U. Yang keduanya, nah ini, kalau tadi namanya tipe normal, mutasi diam, ya, mutasi diam, silent, gitu. Diam, diam, gitu. Silent ya, silent please, gitu ya. Oke, yang keduanya ada mutasi salah arti. Nah, ini dari yang AUG, AAG, UUU, AGS salah arti. Jadi perubahan mutasi salah arti dan mutasi tanpa arti ini di posisi ini nih, yang A ya. Kromosom A, gen A ya, gen A. AUG, U. Nah, A-nya berubah jadi U. Lihat ya. Terus ada juga disebut dengan insersi dan delesi. Delesi. Nah, ini yang berubahnya adalah pada delesi yang menyebabkan mutasi salah arti juga. Karena insersi menyebabkan mutasi tanpa arti. Nah, ada delesi 3 nukleotida menyebabkan mutasi salah arti juga. Nah, ini ya, yang dari AUG. Nah, U-nya UUU itu ya. Nah, ini jadi AAG gitu ya. AG. Nanti kalian bisa dilihat ya di kode bahasanya, itu ada yang disebut dengan stop ya. Stop. Itu ada UAA. Nah, itu kode stop ya. Kode stop gitu. Nanti kita lihat nih di sini nih. Nah, ini. Ada kode stop, ada kode, jadi ada UAA, UAG ya, UGA gitu ya. Itu kode stop. Gitu. Itu adalah mutasi gen ya. Mutasi gen itu, ingat bahwa mutasi gen itu adalah perubahan genetik ya. Perubahan genetik, mutasi gen karena adanya terjadinya di dalam gen. Gitu. Mutasi genetik, perubahan yang terjadi dalam gen. Oke, kita lanjutkan ke mutasi kromosom. Nah, di dalam mutasi kromosom itu ada disebut dengan delesi. Kita lihat di sini dulu, ya. Nah, ini ada disebut dengan duplikasi dan delesi. Ada disebut dengan juga inversi. Ada translokasi. Nah, ini yang pertama ya, kita lihat delesi. Ada pada mutasi kromosom. Nah, pada mutasi kromosom itu kan hilangnya ya, ada yang disebut dengan delesi. Delesi atau penghilangan satu kromosom ya, satu gen. Misalnya nih, ada gen A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Nah, itu hilang menjadi
A, B, D, E. Mana yang bilang? Nah ini, cek ya. Nih, ceknya. Jadi A, B, C, D, E jadi A, B, D, E. Jadi menghilang satu, ya, hilang satu gen kromosom. Lalu yang keduanya adalah duplikat. Yang keduanya adalah duplikasi. Duplikat ya, kan tahu kan duplikasi apa? Jadi menduplikat misalkan, ini si A duplikat jadi dua ya, dengan digandakan. Duplikasi. Duplikasi. Coba seperti apa? Kita lihat ya. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Nah, itu jadi A, B, C, B. A, B, C, D, B. C, B lagi. B, C lagi ya. A, B, C, D, C, D. C, D, E. Lihat yang menduplikatnya, yang terjadi duplikasinya seperti itu. Yang mana nih, kromosom yang mana? A, B, C, D, E, A, B, C. Jadi BC ya, ini BC dan BC. Jadi menduplikasi. Jadi ada dua gen ya, dua gen. Ini namanya duplikasi. A, B, C, D, E jadi A, B, C, B ya, A, B, BC, sorry, ya, BC. BC dan BC. Atau ini juga ada juga. Yang ketiga adalah kromosom. Yang ketiga adalah mutasi kromosom translokasi. Translokasi. Nah, yang ini ya. Ini semuanya adalah kromosom homolog. Kromosom homolog sebutnya. Kita yang translokasi itu nanti disebut dengan kromosom non homolog. Itu ada contohnya. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, F, G, H, I, C. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J menjadi A, B, E, G, H, C, D, E, I, J. Non homolog ya ini ya. Nah, jadi translokasi itu tanpa acak gitu ya, acakan. Nanti kalian lihat materi di sini ya, materi ada. Translokasi seperti apa? Ada translokasi resiprok juga ya, nanti ya kita lihat. Jadi mutasi kromosom itu terdiri dari ada delesi, ada duplikasi, ada translokasi. Jadi ada yang disebut dengan hilangnya satu ya, menghilangnya satu. Gitu. Di sini ada kan, menghilangnya satu kromosom, terus dua menduplikat, dan ada juga yang ini disebut dengan non homolog. Gitu. Mutasi jadi berpindah gitu kan, perubahan kromosom. Oke, itu aja ya. Ini di antara mutasi kromosom. Nah,
Nah, itu tadi Ibu telah menerangkan tentang sebut dengan yang terjadinya ya, terjadi dengan kromosom, dengan mutasi kromosom. Kita lihat di sini kromosom delesi ya, perubahan dari mutasi kromosom delesi. Nah, terjadi karena suatu kromosom patah. Jadi satu nggak ada kan? Tadi dari A B C D E jadi A B D E. Jadi satu ya, satu patahnya melekat ke kromosom homolognya gitu. Nah, terus ada juga jika kromosom homolog pasangannya mengalami kekurangan gen gitu ya. Itu disebut delesi. Lalu yang kromosom pasangannya mengalami kelebihan gen itu disebut dengan duplikat atau duplikasi. Jadi kromosom yang mengalami kekurangan gen ya, kekurangan gen 1 itu disebut dengan delesi tadi ya, A B C D E menjadi A B D E. Nah, itu disebut dengan mutasi kromosom delesi. Nah, lalu yang melebihi kelebihan ya, mengalami kelebihan gen disebut dengan duplikat atau duplikasi. Yang selanjutnya ini inversi ya, ada inversi, perubahan urutan letak gen dalam suatu kromosom. Ini contoh di sini, A B C D E F G H menjadi A B C F FE. Jadi letaknya ya, letak gennya. Jadi perubahan letaknya saja ya. Perubahan letaknya saja yang harusnya DE F. Nah, menjadi FED. Hanya terbalik saja ya. Terbalik saja letak kromosomnya gitu. Letak gennya dalam suatu kromosomnya itu terbalik. Nah, inversi ya seperti ini. A B C D E F G H. Nah, itu menjadi A D C B E D G H. Itu kan mengalami perubahan urutan letak gen dalam suatu kromosomnya. Oke, yang ada lagi mutasi kromosom translokasi ya. Tadi translokasi itu terjadi apabila terdapat dua patahan ya, dua patahan pada dua ujung yang bukan homolognya, non homolog. Masing-masing di satu tempat. Misalnya tadi A B C D E F G H I J ya. Nah, menjadi A B E G H C D E I J. Itu kan ya? Itu gennya, letak gennya seperti itu. Jadi bukan homolognya, berbeda dengan duplikasi atau berbeda dengan delesi atau inversi. Jadi patahan kromosom ini nantinya akan menyambung kembali, tapi bertukar tempatnya gitu ya, Mas. Tertukar tempatnya ya, tertukar. Jadi adanya pertukaran tempat gitu. Jadi terdapat dua patahan pada dua ujung yang bukan homolognya. Nah, nanti masing-masing itu pada kromosom nanti akan menyambung, tapi bertukar tempatnya. Oke. Nah, ini mutasi kromosom yang kedua adalah berdasarkan perubahan jumlah kromosomnya. Ada yang disebut dengan Floyd ya. Floyd itu variasi dalam sejumlah set dasar kromosom genom. Itu Bu. Jadi mutasi karena perubahan jumlah kromosom. Di sini mutasi kromosom yang terjadi itu karena perubahan jumlah kromosom disebut dengan Floydi ya. Jadi Floydi itu adalah mutasi kromosom yang terjadi karena perubahan jumlah kromosom. Itu Floyd. Nah, kalau Floyd itu variasi dalam sejumlah set dasar kromosom atau genom. Gitu. Jadi mutasi yang melibatkan pengurangan satu penambahan perangkat kromosom adalah euploid. Yang keduanya ada autopolyploid. Autopolyploid. Apa pengertiannya? Kelipatan jumlah kromosom yang berasal dari genom spesies yang sama. Itu adalah autopolyploid, jadi sama, kromosom yang berasal dari genom yang sama. Terus ada juga allopolyploid. Nah, ini kelipatan jumlah kromosom yang berasal dari genom spesies yang berbeda. Nah, kalau tadi auto itu spesies yang sama ya jumlah kromosomnya, kalau allopolyploid itu dari kromosom yang berasal dari genom spesies yang berbeda. Nah, yang selanjutnya adalah aneuploid. An itu tidak ya.
artinya an tidak, benar. Kalau di bahasa Inggris benar, setuju atau tidak ya? Kalau di bahasa Inggris tidak ya, no ya. Bahasa Inggris gitu ya. Ada, kalau di biologi kan ada karyotik, ada karyot. Nah, kalau karyot itu ada memiliki ya, memiliki membran inti. Kalau di bahasa Inggris sepertinya bahasanya itu tidak ya. Unhappy. Nah, unhappy. Kalau ini unemployed, jadi benar ya, benar. Benar atau iya gitu. Ada yang disebut dengan karyotik ya, karyotik dan karyot gitu. Nah, nya itu adalah benar gitu ya. Atau iya. Nah, jadi mutasi kromosom ini yang unemployed ya. Variasi jumlah kromosom yang diakibatkan adanya pengurangan atau penambahan satu atau sejumlah kecil kromosom akibat gagal berpisah. Kayak kalian ya sama pacar kalian gagal berpisah ya. Cie. Jangan ya. Kalian masih kelas 12, masih kecil. Harus berpisah nih. Dipisahkan. Oke, yang selalu Ibu lihat nih, ini statusnya anak kelas 12 ya. Kalian harus pikirkan dulu masa depan. Oke. Kerja dulu cita-cita kalian, belajar dulu, baru nanti memikirkan untuk gagal berpisah. Nah, jadi yang namanya unemployed itu adalah mutasi kromosom yang tidak melibatkan perubahan pada jumlah genom, melainkan hanya terjadi pada salah satu kromosom ya. Salah satu kromosom ya dari genom itu. Disebut ada juga dari unemployed. Jadi nih ada gambarnya ya nanti ya. Kita lihat. Nah, ini unemployed. Ini gagal berpisah nih, menyatu wae tuh. Lihat, gagal berpisah tuh dalam meiosis 1 ya. Yang pertama kan ada kromosom yang berpisah gitu ya. Nah, ini menyatu. Jadi gagal berpisah. Yang harusnya kan dalam kromosomnya itu kan 2N ya, 2N. Itu 2N itu berarti 23 ya. 23. Ini lihat N tambah 1, N-nya berarti 23. 23 tambah 1 ya. N tambah 1, N min 1 berarti kurang kan ini gagal berpisah saat meiosis 1 dan gagal berpisah saat meiosis 2 ya. Ini gagal berpisah dalam meiosis 2 yang sebelah sini gambarnya. Oke ya, ini yang pertamanya berpisah ya. Ini jadi gagal berpisah, ini juga gagal berpisah gitu. Jadi ada unemployed, artinya variasi jumlah kromosom yang akibatkan adanya pengurangan atau penambahan satu. Kan kalau laki-laki tuh XY. Kalau penambahan satu berarti XY gitu ya. Nah, kalau yang wanita XX kan. Kalau penambahan satu XXX menjadi wanita super nih. Wes, mantap ya. Jadi ini Wonder Woman. Nah, konon Wonder Woman itu bisa mengangkat apa segala ya. Mungkin mobil juga bisa diangkat oleh perempuan yang punya XXX ya. Tapi jangan. Biasanya orang yang punya XXX itu tidak akan lama hidupnya ya. Ya, jadi dia akan meninggal gitu. Karena tidak kuat dengan kromosom yang satu gitu ya. Kelebihan kromosom. Atau ya kelainan ya. Nanti ada punya kelainannya gitu. Oke, jadi XX untuk wanita dan XY untuk laki-laki gitu. Kalau gagal berpisah gimana? Lihat ya. Gagal berpisah. Jadi makanya kalian harus gagal berpisah dulu ya. Jangan dulu bersatu. Jadi harus berpisah dulu. Oke, kita lihat selanjutnya adalah kelainan. Nanti boleh kalian mau bertanya, silahkan ya. Fleksibel saja. Boleh misalkan kalau mau bertanya di sini, di live ataupun via WA ke Ibu kirim, boleh ya. Kita lanjutkan kelainan-kelainan pada manusia yang disebabkan oleh perubahan kromosom. Nah, ini ada kelainannya nih, ya. Ada kelainan karena mutasi itu kan ada mutasi yang mengalami pada makhluk hidup ya. Ada mutasi pada manusia. Mutasi manusia itu diharapkan kita manusia itu ya diharapkan dapat menghindar ya dari menghindar diri dari unsur-unsur yang mutagennya. Mutagen itu kan penyebabnya ya, gitu, yang menyebabkan mutasi itu, gitu. Misalnya di sini ada namanya sindrom. Lihat dulu nih gambarnya nih. Nah, ini
perubahan jumlah kromosom nih. Ini kelainan-kelainan ya yang diakibatkan oleh mutasi pada manusia. Penderita sindrom Down, penderita sindrom Klinefelter, atau ya. Ada penderita sindrom Patau, ada sindrom Edward, ya, ada sindrom Turner, ada Jacob juga, gitu ya. Ini penderita sindromnya. Jadi kalau bisa kita harus menghindar dari unsur-unsur mutagennya. Nah, kita lihat nih pembahasannya. Apa tuh yang disebut dengan sindrom Down gitu ya? Sindrom Down ini ada ciri-cirinya ya. Ciri-ciri kita lihat sini, sindrom Down. Jadi karyotyp sindrom Down itu menunjukkan trisomi 21. Sedangkan kita ada 23 pasang ya harusnya ya. 23 pasang XX, 23 pasang XY gitu. Kita lihat dari sindrom Down itu ciri-cirinya apa nih gitu. Ditemukan oleh Langdon Down. Nah itu. Mongolis, Anda tahu kan yang ciri-ciri Mongolism. Orang yang hampir sama gitu ya. Hampir sama di mana-mana, orang yang ID tapi hampir sama wajahnya gitu. Itu Mongolis ya. Jadi bertelapak tebal seperti telapak kera gitu ya. Telapaknya tebal seperti telapak kera gitu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Terus ada juga mata sipit miring. Mata sipit miring ke samping ya. Samping, tapi sebenarnya kita melihat ke depan ya. Dia matanya ke depan tapi ke samping gitu ya. Sehingga kita kalau bertemu dengan bertemu dengan sindrom Down, sepertinya kita harus mengikuti gitu. Padahal orang itu ke depan lihatnya. Bibir tebal, seksi ya itu bibir tebal tuh. Bibir tebal, lidah menjulur, subhanallah. Air liur selalu menetes. Giginya kecil-kecil dan jarang, kan? IQ-nya rendah, kurang lebih 40, gitu. Jadi dia memiliki 47 kromosom, sedangkan kromosomnya ada berapa coba? 46 kan? Itu yang dimiliki oleh manusia itu 46, 23 pasang ya. Ini kelebihan berarti kan? 47 kromosom itu. Itu ciri-ciri sindrom Down. Nah, kita lihat nih gambarnya sini nih, tadi mana? Tuh lihat nih ya. Jadi ini penderitanya jadi tidak harus anak, yang dewasa juga ya, yaitu ada perubahan jumlah kromosomnya gitu. Lalu ada juga sindrom Klinefelter ya. Klinefelter ya, itu ada pada tahun 1942 ditemukan oleh Klinefelter ya. Ditemukan oleh Klinefelter. Kenapa disebut Klinefelter? Karena dia yang dia itu yang menemukannya. Tadi sindrom Down ditemukan oleh seorang Down gitu, Langdon Down. Dia makanya menjadikan sindrom itu namanya Down gitu. Down. Apa ciri-cirinya nih? Ciri-ciri dari sindrom Klinefelter. Di sini ada ciri-cirinya. Karyotipnya XXY ya. Jadi tambahan kromosom X pada anak laki-laki. Nah, tadi ya. Makanya kalau misalkan ada kelebihan kromosom itu menghasilkan sindrom dia. Gitu. Sebenarnya yang XXY untuk wanita super itu Wonder Woman dia sindrom juga gitu. Jadi ini XXY yang harusnya kan XY gitu kan. Untuk laki-laki, ya kelebihan 1 jadi XXY. Gitu. Jadi karyotipnya adalah XXY, kelebihan kromosom sek X gitu. Kelebihan kromosom sek X. Dari siapa? Laki-laki, oleh pria. Bulu badan tidak tumbuh. Bulu badan tidak tumbuh ya. Kalau Klinefelter tidak ada bulunya. Terus maaf ya, ini testis mengecil. Ini atau mandul ya, steril gitu. Jadi kalau steril di kesehatan tuh bersih ya. Bersih. Kalau fertil subur kan gitu. Jadi jangan salah penafsiran nih. Steril, oh berarti steril tuh bersih banget gitu. Sehingga karena bersih jadi mandul gitu ya. Nggak ada gitu. Jadi testisnya mengecil atau mandul gitu. Terus buah dada membesar. Buah dada membesar. Ini kan dimiliki oleh perempuan ya. Itu ada jaringan yang termodifikasi gitu. Perempuan itu. Tinggi badan berlebihan. Tinggi badan berlebihan. Berapa ya? Berapa sampai berapa? Kan kita normalnya laki-laki 170 berapa?
3 ya, Pak Irwan? Pak Irwan 173 ada tingginya. Ya. Nah, itu normal ya. Ini mungkin 100 berapa gitu ya. 179 atau berapa atau 180 gitu ya. Jadi tinggi badan berlebihan. Terus jika jumlah kromosom X lebih dari 2, nah mengalami keterbelakangan mental. Gitu. Jadi jika jumlah kromosom X lebih dari 2, XXXY itu mungkin ya, lebih dari 2, maka dia mengalami keterbelakangan mental. Gitu. Lihat gambarnya. Ada gambarnya di ini, Klinefelter. Nah ini, jadi itu apa namanya, buah dada membesar, buah dadanya membesar. Oke, lanjutkan. Ada Turner. Nah, ditemukan oleh Turner ya. Ditemukan oleh Turner juga. Pada tahun 1938. Karyotipnya adalah 45 XO ya, 44 autosom, 1 kromosom X. Nah, kalau ini lain ya. Kalau tadi XXY itu dimiliki oleh siapa? Perempuan, laki-laki. Nah, kalau yang sekarang dimiliki oleh perempuan, gitu ya. Oleh perempuan. Yang keduanya, ciri-cirinya adalah tinggi badan cenderung pendek. Kalau tadi tinggi, Klinefelter, nah kalau Turner pendek ya, pendek. Terus alat kelamin terlambat perkembangannya, ya, alat kelamin perkembangannya terlambat. Di sisi lehernya tumbuh embelan daging. Di leher sini ya, itu tumbuh embelan-embelan daging, jadi kayak gendut gitu ya. Terus bentuk kakinya X ya. Bentuk kakinya X gitu. Kedua puting susunya berjarak melebar gitu ya. Gitu, melebar. Terus keterbelakangannya, mentalnya juga sama ya, mengalami keterbelakangan mental. Itu diderita oleh wanita. XX ya, X. Jadi monosomi X pada anak perempuan menghasilkan XO ya, XO atau 44 autosom tambah 1 kromosom seks X gitu. Ada yang lain, yang satu lagi adalah sindrom Cri du Chat. Cat ya. Itu apa sih? Cat itu apa artinya? Ada yang tahu nggak? Cat kucing ya. Jadi lesi kromosom nomor 5. Jadi mengalami kelainan kromosom pada nomor 5-nya. Kita lihat nih. Ini ada gambarnya. Nah ini bayi laki-laki dengan sindrom Cri du Chat ya. Anak laki-laki yang sama setelah berumur 4 tahun juga sama. Apa tuh ciri-ciri dari dari sindrom ini? Ya, dia itu mengalami kelainan. Jadi suaranya itu menyerupai suara kucing gitu ya. Kalau menangis tuh melengking gitu. Jadi bayi yang terlahir tuh dengan sindrom ini beresiko tinggi mengalami gangguan pernapasan dan kelainan atau gejala tertentu. Berat badan rendah gitu ya. Ukuran kepala kecil. Terus banyak mengeluarkan air liur. Kurang mau menyusu gitu ya. Otot lemah. Terus kelainan wajah juga. Ya, kelainan bentuk wajah, misalnya jembatan hidung lebar dan pipih ya, hidung lebar dan pipih. Terus wajahnya tampak lebih bulat ya, bibir ada yang sumbing juga, dan terdapat lipatan kulit di atas mata. Terus bentuk telinga tidak normal, jari-jari tangan pendek. Itu kelainan sindrom ya, sindrom Cri du Chat itu. Jadi yang paling ininya diketahui identifikasinya adalah dia itu mengalami suara yang melengking seperti kucing kalau menangis gitu ya. Nah, selesai kita lihat ke manfaatnya ya di sini. Manfaat ada nggak sih manfaat dan kerugiannya? Kita belajar mutasi atau bab mutasi bagi kehidupan manusia. Setelahnya kita tadi pembahasan dari pertama ya sampai ke sindrom barusan mutasi pada manusia, ada ya manfaatnya. Yang pertama misalkan dihasilkan buah-buahan tanpa biji, seperti tadi ya, semangka tanpa biji. Jadi banyak ya semangka tanpa biji. Dengan pemberian colchicine ya.
Kolkisin itu bisa dibeli di toko obat-obatan tanaman gitu ya. Terus yang sekarang yang lagi viral nih, apa tuh ya? Nah, melalui atau bersama ini, peristiwa mutasi dapat didapatkan tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Misalnya, nah, mungkin ini sudah viral di mana-mana. Ada bunga aglonema, ya. Ini viral sekali ya. Jadi sehingga varietas ini dapat dihasilkan dengan pemberian kolkisin per tanaman dan nantinya menghasilkan ribuan jutaan uang ya. Gitu, jutaan uang. Ini manfaat ya, bisa juga dimanfaatkan. Terus mutasi juga dapat meningkatkan hasil pertanian. Nah, gandum, tomat, dan kelapa poliploidi ya, banyak ya gitu ya, meningkatkan hasil pertaniannya. Terus hasil antibiotik seperti mutan penicillium akan meningkat ya. Akan meningkat. Jadi ada dari meningkatkan hasil antibiotik ya, seperti mutan penicillium. Penicillium mutatum itu dihasilkan dari jamur ya, penicillium. Oke, kerugiannya. Apa sih kerugiannya? Nah, kerugiannya terjadi pada mutasi gen ya. Di antaranya adalah sindrom tadi. Ya, yang telah kalian lihat tadi ada sindrom Turner, sindrom Down, Klinefelter ya. Ada sindrom Cray-Duquette gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu kerugiannya ya, mutasi pada manusia. Terus ada penemuan buah tanpa biji. Nah, ini kalau kemanfaatnya tadi pada semangka itu akan menghasilkan yang bermanfaat ya. Kalau di sini kerugiannya dapat mengakibatkan tanaman itu mengalami kesusahan untuk mendapatkan generasi penerusnya gitu. Jadi kesusahan untuk generasinya gitu, generasi penerusnya. Terus pemberian insektisida yang tidak sesuai dengan dosisnya. Nah, ini dapat mengakibatkan mutasi pada hama sehingga nantinya akan menjadi resisten terhadap jenis insektisida yang sama. Jadi pemberian insektisida yang tidak sesuai dosis, terlalu banyak gitu ya. Ya, itu akan mengakibatkan tumbuhan hama itu nanti akan menjadi resisten terhadap insektisida yang sama. Dan kita juga tidak boleh memberikan insektisida terlalu banyak, ya tidak sesuai dosis. Terus penggunaan sinar radioaktif ya pada proses mutasi itu dapat mengakibatkan tumbuhnya sel kanker dan cacat bawaan pada janin dalam rahim. Nah, ini penggunaan sinar radioaktif ya. Itu tidak, jadi jangan terlalu ya. Makanya nanti akan mengakibatkan tumbuhnya sel kanker gitu ya. Dan cacat bawaan pada janin dalam rahim. Dan ingat juga ya, ini menurut ada yang memberikan solusi ya. Jadi jangan terlalu ketika kita hamil itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu sering ya untuk di sinar gitu, di USG gitu ya. Gitu. Jadi akan mengakibatkan ya radiasi terhadap janin kita yang ada di dalam rahim. Ya, misalkan kita di awal, terus di 7 bulan, di akhir gitu ya, untuk melihat situasi kondisi bayi kita apakah sudah bagus posisinya gitu ya. Kan nanti ketika di akhir itu 9 bulan posisi bayi itu harus sudah sesuai ya, kepala di bawah gitu. Jangan sampai kita tidak tahu kepalanya di atas ya, kita akan mengalami kesusahan gitu ya, atau harus dioperasi, itu jalan-jalan terakhirnya seperti itu. Kan masih ada alternatifnya ya, ketika kaki masih di bawah dan umur masih 8 bulan atau 7 bulan. Kita boleh dengan olahraga untuk memutar nih. Bayi kita akan berputar ya. Bilang-bilang seperti itu jangan dulu ya. Sorry. Kita tuh belum waktunya ya, kelas 12. Oke. Nah, alhamdulillah selesai ya kita materinya pada mutasi gen ya, mutasi gen dan mutasi kromosom. Mudah-mudahan bermanfaat, dan maaf kalau banyak kesalahan dalam memberi materinya ya, dan ada yang tersinggung juga di sini. Ibu mohon maaf. Di akhir seperti biasa ada penugasan yang harus kalian kerjakan dan kalian harus kirim ke GC ya, Google Classroom kalian dengan cara dipoto ya, dipotokan dan dikirimkan. Jangan sampai kalian tuh tidak mengirimkan tugas dan ibu tidak tahu ya nanti siapa nih yang harus gimana nih gitu kan. Oke, ini ada 3 tugasnya, silakan kalian pahami ya dan catat soalnya lalu kerjakan. Untuk tugasnya 1 pekan ya, sampai hari Kamis yang akan datang.
Alhamdulillahirabbil alamin, selesai materinya dan kalian pahami dari awal sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.